Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Kholia. Kita akan belajar tentang biologi ya. Karena kita belajar jarak jauh, maka Bu Lia akan menjelaskan melalui media video pembelajaran ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah dan bertambahnya jumlah dan ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau yang disebut dengan irreversible, dapat diukur dan dinyatakan dengan angka ya. Itu adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan, tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara bersamaan atau simultan. Kemudian kita lanjutkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan kalau perkembangan itu tidak dapat diukur, melainkan bersifat kuantitatif, itu perkembangan. Sedangkan kalau pertumbuhan itu bersifat kualitatif, dapat diukur karena dapat diamati melalui perubahan jumlah dan ukuran, seperti itu ya. Kemudian proses selanjutnya dalam pertumbuhan itu ada diferensiasi. Apa sih diferensiasi? Diferensiasi merupakan proses bertambahnya jenis dan fungsi sel. Sedangkan pada organogenesis itu proses pembentukan organ-organ tubuh ya. Nanti kita akan bahas tentang morula, blastula dan gastrula ya. Kemudian sekarang kita bahas dulu tentang pertumbuhan ya, atau yang pertumbuhan itu diawali dengan proses perkecambahan. Nah, jadi kita kalau mau nanam bijinya kan masih tidur ya, dormansi, maka harus kita rangsang dengan pemberian air sehingga mengalami proses imbibisi. Apa sih imbibisi? Imbibisi adalah penyerapan air pada biji atau kulit aleoren biji yang kering sehingga mengaktifkan enzim yang ada dalam biji yang disebut dengan proses biokatalisator. Jika tumbuhan telah menghasilkan pertumbuhan, maka dia akan terdapat yang namanya daun, kemudian ada fotosintesis yang berlangsung, kemudian energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dihasilkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, biji itu dapat berkecambah karena memiliki embrio sama ya. Jadi biji itu ada akar lembaga yang disebut dengan radikula atau calon akar, kemudian ada daun lembaga kotiledon, kemudian ada batang lembaga atau yang disebut dengan kaulikolus ya. Kemudian akar lembaga kita bicarakan terlebih dahulu anak-anak. Akar lembaga adalah radikula atau calon akar yang akan tumbuh menjadi akar yang jelas, kemudian tumbuh menembus kulit biji dan di sana nanti akan ketemu yang namanya koleoriza atau akar lembaga atau sarung akar lembaga, seperti itu. Kemudian kita bicarakan yang kedua adalah daun lembaga. Merupakan daun pertama, memiliki fungsi yang pertama, tempat penimbunan makanan, kemudian untuk fotosintesis, dan yang selanjutnya adalah alat penghisap makanan untuk embrio. Dan kita lanjutkan batang lembaga ya. Batang lembaga terdiri dari dua. Kalau kita lihat perkecambahan nanti ada epigeal dan hipogeal. Di sana nanti kita akan ketemu tentang epikotil dan hipokotil. Epikotil itu apa? Adalah epikotil itu ruas batang di atas daun lembaga akan tumbuh menjadi batang, sedangkan hipokotil ruas batang di bawah daun lembaga atau di bawah kotiledon dan akan tumbuh menjadi akar. Kemudian perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua tadi ya, saya sempat menyinggung, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Nah, perkecambahan epigeal itu adalah kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah dan perkecambahan hipogeal atau kotiledon tetap tinggal di dalam tanah. Sedangkan epigeal itu akan terjadi pada tanaman khusus yang memiliki biji dikotil, sedangkan perkecambahan hipogeal kotiledon tetap tinggal berada di dalam tanah, yaitu tumbuhan monokotil. Nah, ada yang tanya mungkin, Bu, apa contoh tumbuhan monokotil? Itu jagung ya, yang seperti padi, gandum. Sedangkan yang epigeal biasa kita untuk praktikum itu adalah kecambah. Dari mana anak-anak? Dari kacang
yaitu salah satunya adalah kacang hijau, kacang panjang boleh ya, atau tumbuhan monokotil dan dikotil yang lain boleh disebutkan ya. Oke, setelah itu kita masuk ke pertumbuhan. Jadi pertumbuhan nanti dibagi menjadi dua, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu akan terjadi pada ujung akar dan ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil yang memiliki kambium ya. Kemudian kita jelaskan pertumbuhan primer ya. Pertumbuhan primer kalau kita amati nanti ada pertumbuhan akar ya. Akar itu nanti di ujung akar itu nanti ada meristem ya, ada meristem yang paling bawah ya, paling bawah pada bagian yang diselubungi apa namanya itu kaliptra ya. Di sana ada yang namanya meristem yang nanti akan berkembang menjadi prokambium, kemudian akan berkembang menjadi promeristem dan berkembang menjadi protoderm. Nah, sedangkan yang prokambium yang jelas nanti akan berkembang menjadi kambium, sedangkan protodermnya akan berkembang menjadi korteks dasar dan kemudian nanti ada diferensiasi di sana ya. Diferensiasinya yaitu pembentukan dari protoderm atau epidermis ya. Di sana nanti berkembang menjadi rambut-rambut halus, atau diferensiasi adanya rambut-rambut halus itu berarti akan mengarah ke akar ya. Yang nantinya di akar akan mengalami diferensiasi, berarti terjadi pembentukan xilem dan floem. Di sana nanti untuk proses pengangkutan. Nah, xilem itu fungsinya adalah mengangkut air ya dan unsur hara untuk kepentingan proses fotosintesis, sedangkan floemnya itu berfungsi untuk mengedarkan hasil dari seluruh proses fotosintesis. Nah, itu rangkuman dari pertumbuhan primer. Sedangkan titik tumbuh primer itu kata kuncinya ada pada meristem ya, sedangkan nanti pada pertumbuhan sekunder itu titik tumbuhnya terdapat pada kambium. Kambium yang mengarah ke arah luar akan membentuk floem, sedangkan pertumbuhan kambium ke arah dalam itu akan membentuk xilem. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa xilem itu berfungsi untuk mengangkut unsur hara dan air, sedangkan floem itu berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Jadi selesailah kita membahas tentang pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Nah, kalau kita membicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal berarti dari dalam ya, yaitu gen yang berkaitan dengan faktor hereditas. Sedangkan faktor dari dalam itu ada hormon dan vitamin. Sedangkan faktor eksternal itu luar, yaitu bisa cahaya, bisa suhu, bisa nutrisi juga, bisa pH, air dan oksigen ya. Itu faktor internal dan eksternal. Nah, kita bicarakan dulu yang pertama adalah faktor-faktor internal. Di situ ada macam-macam hormon ya, ada auksin, ada giberelin. Nah, kita bahas satu-satu dulu, nanti Bulia akan menjelaskan semuanya sampai selesai. Auksin adalah hormon pertumbuhan memacu pemanjangan sel itu biasanya ya, sedangkan giberelin itu sinergis. Sinergis itu artinya bersama-sama dengan auksin memacu perkembangan dan perkecambahan embrio serta memperbesar ukuran buah atau perbungaan dan mengakhiri dormansi biji. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang dormansi biji ya, yaitu masa tidur biji jika diberikan rangsangan dengan air maka akan mengalami proses penyerapan air yang disebut dengan inhibisi tadi ya. Oke, kita lanjutkan pada hormon selanjutnya yaitu ada etilen anak-anak ya. Jadi etilen di sini adalah nama lain kimianya apa ya? C2H2 memacu pemasakan buah dan kerontokan daun. Sedangkan untuk sitokinin itu berperan dalam pembelahan sel dan sitokinesis ya. Kalau kita lihat pembelahan sel itu ada metafase, ada anafase itu ya. Nanti kita akan bahas pada proses pembelahan sel tersendiri. Dan kita lanjutkan setelah etilen sitokinin ada asam absisat ya. Senyawa inhibitor penghambat yang bekerja antagonis dengan auksin dan giberelin berperan dalam proses penuaan dan gugurnya daun seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan
Selain macam-macam hormon tadi, auksin, giberelin, sitokinin, dan sekarang kita masuk ke hormon kalin. Nah, hormon kalin dibagi lagi anak-anak ya. Jadi biologi itu memang seperti itu. Jadi kalin itu dibagi menjadi ada rizokalin, ada kaulokalin, ada antokalin, dan ada filokalin. Jadi dia akan merangsang pertumbuhan masing-masing pada bagian tumbuhan, yaitu kalau rizokalin berarti merangsang akar anak-anak. Jadi kalau kaulokalin merangsang batang, dan kalau filokalin itu akan merangsang pembentukan daun, filo ya, yang membentukkan daun. Kemudian antokalin memicu pembentukan bunga. Sedangkan asam traumalinnya berperan dalam proses regenerasi sel saat tumbuhan terluka. Lah, kalau kita terluka juga ada ya yang merangsang proses pembekuan darah. Sedangkan pada tumbuhan itu adalah hormon asam traumalin, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi, ada vitamin. Kalau vitamin kita tahu ya, vitamin B12 ya, ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin B6 atau yang lainnya. Nah, secara umum vitamin berperan dalam proses pembentukan hormon dan berfungsi sebagai kofaktor komponen non-protein pengaktif enzim ya. Jadi kofaktor pengaktif enzim. Jadi kalau nggak ada vitamin berarti nanti enzim atau hormonnya tidak ada yang mengaktifkan sebagai biokatalisator, seperti itu. Oke, selesai sudah untuk faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Kita lanjutkan untuk faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya banyak anak-anak, ada temperatur atau biasanya mempengaruhi respirasi ya, penguapan, atau fotosintesis dan transpirasi tumbuhan. Kemudian cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis, tetapi cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Jika cahayanya kurang akan mengalami etiolasi, jika cukup akan tumbuh normal. Apa itu etiolasi? Etiolasi itu adalah pertumbuhan amat cepat di tempat gelap ya. Jadi selain buat untuk fotosintesis, cahaya ternyata menghambat pertumbuhan juga. Tapi kalau pada tempat gelap, cahaya akan merangsang pertumbuhan amat cepat di tempat gelap yang disebut dengan istilah etiolasi, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke tanaman ya. Tanaman itu kalau kita tanam itu memiliki yang namanya fotoperiodisme ya. Fotoperiodisme itu berarti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, yaitu ada kalau nggak salah 3 ya. Ada short day plant, ada long day plant, ada neutral plant. Jadi tanaman yang short day plant berarti pendek ya, short. Kalau long berarti tanaman berhari panjang, sedangkan neutral berarti tanaman netral ya, tidak berpengaruh terhadap fotoperiodisme ya. Kalau short day plant tanaman berbunga jika lama pencahayaannya lebih pendek dari kegelapannya, contohnya aster, krisan, dan dahlia. Kalau long day plant berarti ya jika lama pencahayaannya lebih panjang dari masa gelapnya atau masa malamnya, contohnya bayam, kentang, dan gandum. Kalau netral itu contohnya bunga matahari ya, bunga kapas, mawar. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap cahaya matahari. Oke, selain cahaya ada faktor internal yang eksternal yang lain untuk pertumbuhan, yaitu air. Nah, air penting dalam menjaga tekanan turgor dinding sel sebagai pelarut, menentukan laju fotosintesis tadi ya, berkaitan dengan silem tadi. Kemudian transportasi unsur hara, mengedarkan hasil fotosintesis, yaitu pada apa tadi anak-anak? Yaitu fluim. Kemudian pH tanah ya, pH tanah itu yang bagus ya 6 ya, 6 sampai 7. Kemudian oksigen, selain ada oksigen, tanah sekitar akan memerlukan aerasi ya, yang bagus untuk mendapatkan oksigen yang cukup, berarti bisa meningkatkan proses respirasi akar. Dan nutrisi ya, nutrisi dibagi 2 anak-anak, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Nah, kalau makro berarti diperlukan dalam jumlah besar, yaitu CHONSPKMG atau CHONS biasanya disingkat kayak gitu ya, kalau Bukholiya untuk mempermudah menghafal. Kemudian unsur mikro diperlukan jumlah kecil saja, berarti ya kayaknya lambang-lambang 2 itu ya, seperti Fe itu berarti zat besi ya. Kemudian ada Cu, tembaga, Zn, seng, nah Mo, Br, dan Cl kayak gitu ya. Kemudian perkembangan sudah. Perkembangannya belum anak-anak. Kita masuk ke perkembangan. Kalau perkembangan berarti embrio ya. Kalau tumbuhan ditandai dengan apa tingkat
tingkat kedewasaan atau perkembangannya berarti ya bunga ya. Jadi bunga itu menandakan bahwa bunga tersebut akan berkembang biak menghasilkan biji tadi ya. Kemudian tahap pasca embrio untuk pertumbuhan perkembangan hewan adalah regenerasi dan metamorfosis kayak gitu. Beberapa tumbuhan yang mengalami pertumbuhan cepat itu contohnya itu bambu sama apa ya? Bambu itu cepat banget. Kurkuma mungkin ya. Kurkuma itu kayak apa namanya? Contohnya itu jahe ya, jahe kayak gitu. Nah itu tadi paparan dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian kalau untuk perkembangan hewan nanti kita bicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, karena nanti kita akan membahas tentang pembelahannya juga ya, ada morula, blastula, gastrula, kemudian perkembangan bayi ya, bertemunya sperma dan ovum itu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah untuk pelajaran hari ini kita cukup untuk pertumbuhan dan faktor-faktor pertumbuhan dulu anak-anak ya. Sampai di sini untuk pertanyaan dan hal-hal yang lain kita lanjutkan di di WA, atau kita lanjutkan nanti tugasnya bisa dilihat LKPD-nya di Google Form yang sudah disiapkan oleh Bu Kholia ya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah cuci tangan, kemudian habis keluar rumah cuci tangan, kalau keluar harus pakai masker ya, karena kondisinya memang lagi pandemi anak-anak ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.